Perjalanan saya kian bermakna, karena pertemuan dengan sosok pemuda 28 tahun ini. Wong Deso yang punya semangat besar soal bagaimana manusia itu katanya mesti hidup saling berbagi. Darinya saya kembali memetik hikmah. Oh ya, Waalaikumsalam. Ervan Bambang, pemuda asal Dusun Kepek 2, Kecamatan Wonosari ini menurut saya spesial. Jarang banget ada anak muda yang justru ambisinya hidup dengan konsep berbagi. Bersama sejumlah rekannya, ia juga aktif jemput bola cari bantuan lain. Ya, kebetulan saya bekerja samanya nggak hanya dengan PMI, tapi ada bekerja sama dengan pemerintah juga, bahwasanya pemerintah itu mengharapkan sosialisasi dari kaum muda bisa dibantu, bisa diajak bagaimana memahamkan, karena masyarakat pun juga melihatnya tentang pandemi ini juga masih banyak yang acuh. Makanya dari itu, ayo kita canangkan kampanye bersama, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa selalu bawa hand sanitizer untuk lebih safety. Jadi lebih ke sosialisasi. Iya, lebih ke sosialisasi. Emang pada saat itu suasananya segenting apa sih Mas sampai harus banyak yang ikut terjun langsung? Kalau di Gunung Kidul sendiri segenting apa ketika ditanyakan seperti itu, Gunung Kidul termasuk kabupaten yang kemudian menghadapi COVID ini terlalu genting juga Mbak, karena sampai jalan-jalan di portal, masyarakat nggak boleh keluar, orang luar nggak boleh masuk, sampai segitunya. Kita siskamling sampai hampir 24 jam karena antisipasi adanya masyarakat luar yang masuk ke Gunung Kidul, seperti itu. Ia tak gentar miskin saat menjual mobil impiannya demi bisa menyewa tempat khusus bagi warga di desanya yang terpapar virus corona. Padahal kondisi keuangannya kala itu juga masih pas-pasan sebagai anak muda. Kala pandemi mulai merebak, perhatian pemerintah memang masih minim. Sehingga yang ada, warga yang terpapar virus corona bukannya dapat penanganan maksimal, malah terasingkan karena stigma. Keprihatinan itu menggerakkan hatinya. Lebih dari setahun ia mengelola gerakan ini. Alhamdulillah sih, punya teman seperti Ervan yang bergerak di bidang Satgas Covid, yang bisa membantu keluarga, teman yang sedang dilanda musibah karena corona ini. Ervan bilang, jangan takut sedekah. Sebagaimana yang Rasulullah riwayatkan, sedekah tidak mengurangi harta. Allah juga menjanjikan rezeki yang berlimpah ketika kita bersedekah. Insya Allah. Benar kata orang, pelajaran hidup datangnya bisa dari mana saja, termasuk semangat Ervan yang jadi inspirasi buat saya. Salah satunya ya soal kata-kata begini, jangan khawatir kalau hidup harus naik turun, karena sejatinya petualangan manusia di dunia itu intinya mencari berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berpetualang pakai mobil off-road ini juga yang bikin saya makin semangat. Jalan-jalan di Gunung Kidul nih, gas! Saya mau menjajal wisata pacu adrenalin pakai jeep. Rutenya kurang lebih 15 km. Kata pemandunya palingan 1 atau 2 jam beres lah. Saya juga dibolehin loh buat coba mobil 4WD ini. Langsung, kuy siapa takut? Wah, jeep yang saya kendarai memang tak semudah pikiran saya.
Bebatuan, aspal yang kasar, dan dialiri air dari sungai Oya ini membuat saya makin tertantang. Puas menjajal, posisi setir pun kembali kepada ahlinya. Kirain mau dibawa yang slow-slow. Malah diajak yang lebih ekstrim ngedrift. Wih. Wisata off-road drifting ini dibanderol seharga 450.000 per satu mobil Jeep. Saya sarankan jika ingin memacu adrenalin ini pada jam sore ya. Karena panasnya Gunung Kidul, panas. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Wah, teman-teman, ini seru banget. Jadi aku habis naik Jeep Pindo dan tadi tuh aku sempat nyobain nyetir. Rasanya tuh deg-degan tapi seru, adrenalin rush banget. Tadi kita ngelewatin sungai, kita ngelewatin banyak bebatuan, kita nanjak, kita turun, tapi rasanya tuh luar biasa. Seru. Gimana kalau kita sekarang fullin truk dulu? Mood drop nih, mumpung masih ada waktu. Wah, pas nih, mana abis ini liputannya rada berat. Kuilang. Ini dia si penyelamat kala waktu mepet. Pop mie. Bikin mood yang udah mulai ngedrop jadi naik lagi. Pop mie juga sekarang makin seru karena rasanya makin macem-macem. Ada pop mie ayam, pop mie baso, dan pop mie panas pakai nasi. Aku pop mie rasa ayam paling favorit nih. Diseduh 3 menit, jadi deh. Jus seruput. Nah, kalau gini nggak ada cerita liputan slow deh. Wih.